semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Laporan Laba Rugi. Sini saya akan memperkenalkan nama anggotanya. Yang pertama ada saya sendiri, Giovanni Margareta Simanjuntak. Saya Vincentia Wondro. Dan saya Elisabetta Kumpulan. Agenda hari ini membahas tentang laporan laba rugi. Topik pembahasannya yang pertama ada hubungan rugi, laba, dan neraca. Yang kedua, konsep matching. Yang ketiga, definisi, hasil, dan biaya. Yang keempat, ada pengakuan penghasilan. Yang kelima, ada bentuk penyajian laba rugi. Yang keenam, ada income something. Yang ketujuh, ada perubahan akuntansi. Laba rugi dan neraca. Angka laba rugi merupakan informasi penting yang dicantumkan dalam laba rugi. Dalam neraca bisa ditampilkan melalui pos laba ditahan atau pos laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah penjelasan lengkap dan lebih rinci tentang perhitungan laba rugi. Laporan laba rugi melaporkan seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil dan laba rugi perusahaan selama suatu periode tertentu. Untuk menyusun laporan ini, maka kita perlu mengetahui mana yang termasuk hasil dan mana yang termasuk biaya. 2. Konsep matching. Biaya adalah semua yang dibebankan kepada produk barang dan jasa yang akan dijual untuk mendapatkan revenue atau pendapatan. Biaya itu bisa termasuk dalam produk itu, bisa juga belum termasuk di dalamnya karena mungkin saja mendahului atau dikeluarkan atau accrued setelah selesainya produk, misalnya biaya penyusutan, perizinan, asuransi, dan gaji. Jika hasil dilaporkan berdasarkan proses operasional perusahaan, maka setiap kenaikan nilai produk akan menimbulkan kenaikan hasil sehingga tidak perlu matching. Namun, karena hasil dan biaya dua hal yang bisa berbeda dan dilaporkan berlainan, serta pembebanan pembayaran biaya produk dan jasa tidak sama dengan waktu penjualan dan penagihan piutang akibat penjualan itu, maka perlu penerapan matching. Berdasarkan waktu pengeluaran atau pembebanan biaya dan prinsip matching dikenal dua konsep berikut. Yang pertama ada direct atau product matching. Pada saat penjualan atau hasil yang diketahui, hasil ini di-match dengan biaya yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dijual itu. Produk ini disebut juga biaya produk. Konsep ini sebenarnya adalah konsep yang mengabaikan beberapa masalah, antara lain biaya yang belum bisa dikaitkan langsung kepada produk itu. Sehingga dalam konsep ini semua biaya lain di luar biaya produk atau jasa itu dianggap sebagai aktiva yang dialihkan ke produk yang akan datang. Yang kedua ada indirect atau period matching. Di sini matching dilakukan antara hasil atau penjualan produk dan jasa yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibebankan selama periode di mana digunakan bukan berdasarkan waktu perolehan atau pembayaran. Ini disebut biaya periodik. Sebenarnya ini bukan murni matching, ini adalah approximation dari matching. 3. Definisi hasil, biaya, dan laba. Ada 3 definisi yang akan kita bahas di bawah ini menurut Komite on Technology, APBD Statement, dan FAST Statement. Ketiganya memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Yang pertama, hasil atau revenue. Komite on Technology mendefinisikan revenue sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang dibebankan kepada pelanggan atau mereka yang menerima jasa. Definisi ini menggunakan pendekatan revenue expense. Yang kedua, biaya atau expense. Pengertian biaya menurut Komite on Technology adalah semua biaya yang telah dikenakan dan dapat dikurangkan pada penghasilan. Yang ketiga, gain and loss. Gain adalah laba atau keuntungan dari transaksi tertentu yang sifatnya insidental. Di luar laba di atas, ada lagi penggolongan laba di luar laba tersebut yaitu yang dikenal dengan istilah gain. Yang keempat, laba rugi. Komite on Technology mendefinisikan laba sebagai jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain, dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasional. 4. Pengakuan penghasilan. Suatu penghasilan akan diakui sebagai penghasilan pada periode kapan kegiatan utama yang perlu untuk menciptakan dan barang dan jasa itu telah selesai.
Dalam hal waktu yang dimaksud di sini ada 4 alternatif, yaitu yang pertama selama produksi, kedua pada saat produksi selesai, ketiga pada saat penjualan, keempat pada saat penagihan kas. Keempat alternatif ini sama-sama dipakai dalam pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan selama proses produksi berlangsung diterapkan pada proyek pembangunan jangka panjang. 5. Bentuk penyajian laba rugi. Dalam penyajian laporan laba rugi dikenal yang pertama current operating income, yang kedua all inclusive income. Perbedaan ini timbul akibat perbedaan pendapat mengenai apakah suatu pos disajikan dalam laporan laba rugi atau dalam laporan laba ditahan. Ada yang berpendapat bahwa yang dicantumkan dalam laporan laba rugi hanyalah pendapat yang berasal dari kegiatan normal atau normal operating income. Sedangkan pos yang berasal dari kegiatan yang tidak biasa dicantumkan saja dalam laporan laba ditahan sehingga laba di bottom line adalah laba normal. Pendapat ini menghasilkan konsep laporan normal operating income. SAK memberikan pedoman terhadap perubahan akuntansi ini sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh kumulatif dari perubahan ke prinsip akuntansi yang baru dilaporkan dalam perhitungan laba rugi periode berjalan dan disajikan di antara pos luar biasa dan laba bersih. Yang kedua, untuk perubahan penilaian persediaan dari atau ke metode LIFO di mana pengaruh kumulatif umumnya sulit ditentukan. Yang ketiga, laporan keuangan harus dinyatakan kembali secara retroaktif atau berlaku surut untuk perubahan berikut ini. Yang A. Perubahan dalam metode akuntansi untuk kontrak pembangunan jangka panjang. Yang B. Perubahan ke atau dari metode biaya penuh full cost dalam industri ekstraktif. Yang keempat, sifat dan alasan dilakukannya perubahan dalam kebijaksanaan akuntansi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan periode terjadinya perubahan. Keterbatasan laporan keuangan. Menurut Pai, sifat dan keterbatasan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat atau berlalu. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Yang ketiga, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. Yang keempat, akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula penerapan prinsip akuntansi terhadap satu fakta dan pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal itu tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan. 6. Income Smoothing Creative Accounting. Teori efisiensi market hipotesis menyebutkan bahwa laporan keuangan dapat mempengaruhi pasar modal. Ini berarti menunjukkan betapa pentingnya peranan laporan keuangan. Karena pentingnya laporan keuangan ini di masyarakat barat, maka mengundang manajemen melakukan hal-hal yang mengubah laporan laba rugi untuk kepentingan pribadinya, seperti mempertahankan jabatan atau mendapatkan bonus yang tinggi. Income smoothing biasanya dilakukan dengan berbagai cara, yaitu mengatur waktu kejadian transaksi, memilih prinsip atau metode alokasi, mengatur penggolongan antara laba operasi normal dan layang dari operasi normal. 7. Perubahan akuntansi. Perubahan akuntansi ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dalam prinsip akuntansi. Perubahan ini timbul dari penerapan prinsip akuntansi yang baru yang berbeda dari prinsip akuntansi sebelumnya. Perubahan ini dimaksudkan di sini adalah perubahan dari prinsip yang diterima umum dengan prinsip yang lain yang juga diterima yang lebih baik. Misalnya, menggunakan metode penyusunan straight line yang sebelumnya declining balance, LIFO ke FIFO, dan lain sebagainya. Kedua, perubahan dalam taksiran akuntansi. Kita sering melakukan taksiran, misalnya taksiran deposit. Setelah beberapa lama kita mendapat informasi yang baru, sehingga mengubah taksiran yang lama ke dalam taksiran akuntansi. Ketiga, perubahan dalam pelaporan entitas. Perubahan ini terjadi sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam entitas sebelumnya.
yang dilaporkan melalui laporan keuangan. Misalnya, sebuah anak perusahaan yang sebelumnya dilaporkan mengalami perubahan penting dibandingkan keadaan sebelumnya. Menggoreng ikan dicampur bakmi. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga dapat nilai yang bagus. Bye-bye.